Dan ini langsung mengambil perhatian gue nih. Ini apa nih Mbak? Ini tuh home office sekaligus perpustakaan. Berani juga ya dia. Nih pavilionnya si Mbak. Kok bagus banget sih. Gue ya pengen tinggal di sini. Walaupun area ART, itu kan sebenarnya rumah kita juga ya. Terus ya kenapa nggak dibikin nice juga gitu. Oh, ini sunroom ya berarti ya? Jadi sunroom, karena ini kan ke rooftop nih. Oh. Kebetulan. Mau naik? Mau dong. Hai semua, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Namu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Hari ini kita lagi ada di daerah di Jakarta Selatan. Aku mah pengen ngajak teman-teman masuk house tour ke rumah yang menurut aku interiornya itu sangat long lasting. Itu namanya adalah White Creamy. Nah ini yang punya adalah seorang interior designer. Penasaran kayak apa isi rumahnya? Cek dulu profil yang punya rumahnya. Halo, nama saya Alia. Sudah 16 tahun jadi interior designer. Kalau mau nyari saya, bisa ke rumah Buba ya. Semoga rumah ini bisa memberikan inspirasi buat semua yang menonton. Nah, ini yang punya namanya Mbak Alia. Nah, Mbak Alia, aku mau tanya dong, tanahnya tuh luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, dan konsep interiornya tuh sebenarnya apa sih? Kalau tanah itu 400, karena kan ini bangunan, tapi juga ada halaman juga di sebelah situ. Oh. Bangunannya sendiri sih 450. Jadi dia ada 3 level, jadi ada lantai 1, lantai 2, tapi ada basementnya juga. Basement! Kalau di Jakarta emang jarang sih rumah basement, cuman memang agak tricky sih memang. Lalu kalau untuk interiornya sendiri lebih ke modern kontemporer sih. Pengennya tuh yang long lasting lah, jadi nggak cuman 1 tahun 2 tahun lagi terus nanti udah nggak zamannya lagi, kelihatannya malah jadi outdated kan gitu. Oke, jadi inilah rumah yang punyanya interior designer, pengennya interiornya long lasting ya. Ini salah satu contohnya nih. Boleh diceritain dikit-dikit nggak sih ini waktu bikin? Ini waktu itu beli atau bikin sendiri rumahnya? Jadi kita beli gambar. Oh, beli gambar. Beli gambar. Untungnya tuh pas waktu sebelum ngebangun kita dikasih denah kan, pasti pas mau beli rumah itu. Nah, cuman ngelihat basementnya itu cuman 1/3 bagian rumah. Nego ke developer, pengennya digedein maksimal gitu. Awalnya sih developer, nggak bisa, kita cuman nggak custom lah intinya gitu. Cuman kan kalau basement nggak bisa belakangan, kalau naikin ke atas atau ke samping bisa belakangan kan gitu. Jadi apa yang Anda lakukan untuk menego supaya itu jadi bisa? Ngomong aja terus. Ngomong terus sampai bosan. Maksa, lebih tepatnya maksa sih sebenarnya. Oke, the power of mama ya. Berhasil. Oke, di bagian sini tuh ada garasinya buat 2 nih, Mbak. Ini buat dua mobil. Itu apaan ya, Mbak? Itu meteran listrik. Wow, besar sekali. Nah, ini karena ada stop kontak, terus ada box PLN. Jadi mungkin nanti persiapan buat nggak tahu lah mau pasang apa, suami kata mau pasang solar atau apa. Jadi mungkin bisa masuk ke situ. Cuman kayaknya kalau buat solar kekecilan deh. Nah, di bagian sini tuh ada apa sih, Mbak? Di sini tuh ada bawah developer, ada ground tank di bawah. Oh, di bawah ini ground tank. Ada ground tank sama ada pompa. Pompa tarik, karena sumurnya kan di bawah sini juga kebetulan. Oke, dan ini dikasihnya pakai WPC aja ya, WPC decking ya. Oh iya, kelihatan nih di bagian sininya ada ruangan sendiri ya. Iya, dikasih ini grill. Emang buat sirkulasi udara sama sedikit cahaya. Iya, biar nggak terlalu panas ya. Oke, terus ini di atasnya ini dikasihin kanopi kaca ya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau nahan panas dia enggak, karena panas juga. Iya. Cuman seenggaknya kalau hujan tuh masih bisa di sini. Untungnya ini pohon-pohonnya developer tuh gede, jadi kalau lagi terik banget, lumayan juga sih. Oke, aku boleh masuk nggak? Oke, silakan. Dan terpanas sekali dengan lampunya. Di manakah lampu ini dibeli kira-kira? Kalau nggak salah pas zaman toko-toko Cina itu, jadi waktu itu sempat beli. Nah cuman waktu itu ini tuh gold banget gitu, yang bukan selera go banget lah gitu. Oke, diapain tuh jadinya? Akhirnya dicat.
Oh, dicat ulang. Cat ulang, nyuruh tukangku tolong dong dicat biar nggak terlalu bling banget gitu. Akhirnya di tone down dikit warnanya malah jadi cocok kan sama rumah. Iya, dan juga dibikinnya yang coatingnya yang agak doff gitu ya, nggak yang glossy ya. Cuman yang salahnya itu waktu itu masangnya sendiri. PR juga. Itu kan ternyata harus dibaut-baut sendiri tuh. Oh, satu-satuan ya? Satu-satu. Oke. Tapi ini lucu deh konsepnya. Jadi pas datang itu nggak ruang keluarga ya. Jadi langsung area makan sama dapur di sini. Dan ini gede banget dapurnya. Kenapa konsepnya nih di sini ketemunya ruang makan dulu? Karena kan itu biasanya orang nyarinya ruang keluarga dulu atau apa gitu kan. Malah suka disembunyiin nih malah biasanya. Sebenarnya sih emang rumahnya kan pengen yang open plan ya. Sebenarnya kalau di apartemen itu kan dia kalau kita masuk apartemen kan biasa dapur kan. Betul. Nah jadi ya kenapa nggak diaplikasiin di rumah gitu. Jadi supaya lebih enak aja sih flow-nya. Ini area kotor dulu ceritanya. Kalau kita masak kan nggak mungkin bersih. Ini area yang lumayan bersih, area makan. Lalu makin kesana tuh makin bersih lah clean gitu. lagi ya. Ini juga supaya buangan udaranya tuh lebih gampang dibuang keluar. Oh iya, di bagian Kalau situ di sini, tadi ada ya tuh, tadi keluaran corong ada itu ya. corongnya. Oke, dan ini dia modelnya yang peninsula. Ini peninsula kan? Peninsula Ya. bener. Di peninsula nih teman-teman, bedanya sama island tuh kalau island itu dia ada masih jalannya, tapi kalau kayak gini tuh namanya peninsula. Dan ini slabnya slab gede nih, Mbak. Slab paling gedenya kuadra. Kalau kuadra kan dia 3,2 kali 1,6 yang paling besar ya. Ini dipotong dikit jadi 1,2 kali 3. Oh, oke. Dan ini dibikin Shot. oh, ini APL ya. Ini Mbak Lia desain sendiri rumahnya? Iya. Karena emang kebetulan interior designer kan. Oke. Kuliahnya di mana sih? Di mana ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, Mbak Lia. Ini waktu beli rumah ini nih berarti nih, ini bangunnya berapa lama waktu itu? Yang pasti kan ini sebenarnya rumah udah jadi. Kalau developer itu kan mereka nggak mau customize ya. Lebih lama untuk renovasinya. Dihancur-hancurin dulu kan. Dari awal sampai interior selesai 1 tahun. Oh, oke, 1 tahun. 1 tahun. Waktu ngedesain ini pas rumahnya udah berapa persen mau jadi kah kira-kira? Ngedesain, nah ini emang gara-gara udah nerima gambar duluan, Iya. jadi sebelum rumah jadi, interiornya udah jadi duluan. Oh gitu. Udah jadi, cuman itu gambar pertama. Karena selama setahun itu biasa kan banyak mau kan. Iya. Karena kan aku kan handle klien itu kan ngedesain, oh kok bagus ya rumahnya klien bisa nih diaplikasiin di rumah gitu. Berubah lagi gitu. Terus revisi berapa kali udah ratusan. Oke, ini tadi kan cerita handle klien. Ini berarti ada konsultan interiornya dong? Ada. Oke, namanya apa sih? @rumah.buba. Company sih sebenarnya aku lebih karena kerja sendiri sih lebih bawa nama aku aja sih sendiri gitu. Oh, kalau mau hubungin tuh ke @rumahbuba. Rumah Buba aja. Masih ada slot nggak kira-kira? Tahun depan bisa ya. Oh, tahun depan bisa. Soalnya sendiri ya. Oke, dan ini lucu banget nih Mbak. Ini exhaust ya berarti ya? Itu TV. Enggak. Ini bercanda ya orangnya ya. soalnya tiap kali ada orang yang datang nggak ngerti, ini apa dek? Kakakku kan nanya, ini apa dek? TV. Ya masa TV di atas kompor? Iya. Enggak lah, ini kan cooker hood. Tadinya mau yang bisa wave itu yang yang pakai tangan. Tapi ternyata waktu itu stoknya habis, ya udahlah akhirnya pakai yang ini. Jadi tetap dipencet-pencet. Oke. Pencet, baru dia ngebuka buat apa namanya? Cuman agak rame ya bunyinya. Nggak apa-apa. Wow. Mau yang paling rame? Iya dong. Kenceng banget. Oke. Jadi ini bisa buat barbekyuan juga aman ya berarti ya? Kayaknya sih iya ya. Karena sebenarnya kalau open plan kita kalau masak terus nggak ada penyedot baunya keluar, ini kan satu rumah kan bakal bau semua kan. Nah ini somehow bisa minimize, bau tetap ada, cuman sangat minimize lah. Oh, karena kekuatan sedotnya juga gede juga terus ya? ngebuangnya juga nggak jauh, jadi bener-bener langsung situ. keluar dia baunya. Oke. Dan di sini lucu juga ya. Ini ada modelan ininya juga yang dia sistemnya rak ya, tarik apa gimana? Bisa ditarik. Oh, bisa tarik ditarik keluar. Jadi kalau mau maintenance si kue ini, jadi dia bisa mbaknya nggak perlu
geser kan, karena ini kan berat kan, ada airnya gitu. Heeh. Kalau ditarik-tarik aja kan lebih gampang. Oke, dan ini dia modelnya Itu pocket door sih sebenarnya, Oh, cuman pocket nggak door. pernah kepake. Oh, Bahkan iya. ini selalu dipakai. selalu buat minum. dipakai. Terus lanjut Mbak. Ini lucu sekali, udah ada microwave, habis itu ada ovennya. Enak banget ya masak di sini. Apakah kamu suka memasak? Baking sih, Oh. baking. Cuman kalau masak yang lebih bau-bau tuh di bawah. Oh, di bawah. Ada Oh, dapur oke. kotornya juga. Oke, di bagian sini tuh apa nih Mbak? Ini walk-in pantry. Jadi buat taruh-taruh peralatan makan sama bahan-bahan makanan kering gitu. Tuh di sini. Terus kulkas juga, karena nggak mau rame di sana, Iya, ya. jadi kulkasnya di sini aja. Oke, menarik nih. Ini sudut pandang interior tuh kulkas maunya malahan di tempat yang agak tersembunyi nih, biar nggak mengganggu ya Iya. furniture-nya ya. Dan ini handle-handlenya pun dibikin sama ya dengan si lampu tadi ya. Soft Ya gitu. dicari yang memang warnanya tuh doff juga gitu. Bukan oke. gold glossy. Iya, ini agak ya mungkin bisa dibilang bukan yang 99,9 Iya, karat iya. ya, tapi yang 50 lah ya. Heeh. Oke. Oke, nah aku paling penasaran sama di bawahnya nih basementnya. Ini isinya apa sih? Ayo lihat aja ya. Iya, jarang loh ada yang punya basement loh. Iya, karena ini juga di kompleks ini nggak semua rumah ada basementnya. Silakan. Oke. Nih pavilionnya si Mbak. Kok bagus banget sih. Gue ya pengen tinggal di sini. Ini kayak agak Bali-Bali gitu. Iya. Karena mungkin ada garis-garis ini kan. Iya, ini pakai apa nih, Mbak? Ini konwood. Oh, ini pakai conwood ya? Conwood, heeh. Oh, iya conwood yang sistemnya ditempel nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan conwood itu nggak semuanya di lantai ya. Kalau yang buat plafon ada sendiri, buat dinding ada sendiri. Kalau ini apa nih, Mbak? Ini kamar Mbak. Kamar Mbak. Itu kamar mandi Mbak. Walaupun area ART itu kan sebenarnya rumah kita juga ya. Terus ya kenapa nggak dibikin nice juga gitu. Kalau memang areanya enak, buat mereka kan juga Betah. gitu. Buat kerja enak buat mereka. Gue boleh lihat nggak sih? Gue penasaran dengan pintu sebagus ini. Sebenarnya sih bersih-bersih aja sih Oh, areanya Mbak. anjir, ini bagus banget. Ini bagus banget. Sebenarnya kan kita pengennya area basah, area kering kan. Iya. Kan kalau buat Mbak-mbak agak Kayaknya susah susah. juga ya, sudahlah. Nah, di sini tuh ada ruangan apa aja sih, Mbak? Ini kebetulan baru renov. Tambahan mereka itu kasihan nggak ada pemandangan hijau-hijau keluar kan, nggak ada area nongkrong di luar. Akhirnya ini aku nambah kemarin, ini baru aja jadi ngeruk tanah. Oh ya, mahal. Banyak Nah, soalnya. terus jadi perpanjangan si area jemur. Tadinya cuman area sampai batas itu tuh. Oh, Ini tadinya nggak ada. oh dia muter gitu ya Jadi modelnya ya? muter. Oh wow. Oh, ini apaan nih, Mbak? Kalau ini gudang slash laundry area. Gudang aja begini. Jadi ini mesin cuci, dryer, Oh, di sini ya? ditutup. Jadi Wow. Aku juga ada begininya. Buat taruh keranjang Ya. baju. Ya, jadi nggak usah gitu-gitu ya. Nggak usah nunduk kan. Juga kalau baju dikit juga bisa langsung lipat di sini kan. Oke, ini kalau yang ini baru mesin Itu cucinya. mesin cucinya. Oh, ini mesin cucinya nih teman-teman. Dan kadang banyak orang kan lupa, oh tumpuk aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibikinin lemari, bisa ditambahin beginian nih. Bisa nambahin ini. Oh, wow. Kamu pasti laku sekali interior designer. Kepikiran soalnya. Ini ada lampunya sebenarnya. Oh, Ya, cantik terang. banget. Sedikit pengetahuan, kalau misalkan mau beli wastafel buat cuci-cuci, ini kan biasanya buat pakaian yang anget-anget ya, kayak ngerendam pakaian dalam atau gimana. Ini wastafelnya ada sendiri loh ya. Jadi bukan wastafel cuci tangan. Dan ini jadi dia lebih dalam nih. Untung ada yang pakai, jadi ada contekannya nih. Aduh. Terus Oke. ini juga kita bisa taruh buat keranjang baju kotor sini, baju bersih. Berkonsep ya, even Iya. keranjangnya pun berkonsep. Jadi nggak berantakan kan? Iya. Dan ini tempat buat nyetrika berarti. Sebenarnya gitu, cuman si Mbak nggak terlalu suka. Oh. Ya, sudahlah. Akhirnya sudah. ya buat
Mbak kalau mau nulis-nulis boleh ya di sini ya gitu. Meja belajar Tapi gitu ya. kepake mungkin sama anaknya kan, mbakku ada anaknya, mungkin bisa belajar di sini. Gitu. Salah satu menjaga ART supaya enggak itu, bawa aja anaknya ke sini. Udah dibilang ini pavilionnya Mbak kan? Iya. Tapi ini dindingnya apa sih Mbak nih? Ini bata tempel, di finish cat lagi. Oke, dan dicat finish lagi ya? Heeh. Oh, tapi dipasangnya juga nggak rata, jadi ada yang Nggak maju rata. mundur. Ini bebas atau emang lu polain? Sebenarnya waktu itu ngasih gambar ke tukang. Oke. Pengennya, Mas tolong dong dibikin berantakan gitu. Terus aku tinggal kan. Pas udah datang lagi, Mas berantakan sih tapi masih rapi menurut saya. Ibu mau lebih acak-acakan gitu. Mau dibongkar? Nggak usah. Udahlah, nggak apa-apa. Oh, tapi kalau kayak gini aja sih udah keren sih Mbak. Udah bagus nih. Bagus nih tukangnya, rapi. Heeh. Ini tuh tadi aku nggak mau cat. Oh, Cuman oke. karena mereka kan tangannya kotor, terus agak ada jejak-jejak tangan gitu, udahlah cat aja. Aku puas sendiri ya, by the way. Tapi cat dindingnya aku campur air, jadi Ya, nggak terlalu lalu- solid warnanya. Memang pengen agak-agak Wash out gitu ya? wash out gitu. Ide menarik nih yang ini nih. Dan sebelah sini nih apa nih? Nah ini kebetulan tempat ada tidur yang jaga rumah. Karena di situ Kamar udah mbak ambil. cewek, ini yang cowok. Gitu. Oke. Ini ruang bawah banyak storage, memang ini storage juga bawah. Oh, di bawah sini ya? Buat sapu-sapu, cuman memang pengennya tuh kayak Bawah tangga ya. Nah, terus itu juga nyembunyiin si MCB box. Oh, ini ada dua ya pintunya ya. Ya pokoknya yang barang-barang yang agak kotor kayak ada debu-debunya. Nggak estetik gitu. Dalam. Kita kalau ini ruangan terakhir gym. Kalau handle-nya ini bikin di mana nih, Mbak? Bikin tukang kayu sih. Oh, tukang kayu langsung ya? Nice. Tuh. Gue baru lihat. Ini ruangan hobi berarti nih. Olahraga nih. Olahraga. Apakah hobinya? Sebenarnya sih hobiku kerja. Tapi ya emang kita harus olahraga juga kan gitu. Iya. Makanya ini sebenarnya ruangan untuk memotivasi diri sendiri sih. Oke. Udah ada ini, lo harus olahraga. Lo harus olahraga kalau nggak mubazir. Kalau gitu nggak ya. mau wazir. Oke. Tapi di sini nih ada kayak cermin-cerminnya ini nih, Mbak. Ini apa sebenarnya kalau ini kan TV-nya bisa diputar-putar tuh. Oh, Jadi iya. aku mikir kalau aku pengen yoga-yoga gitu aku di sini. Oh, di bagian sini makanya aku perlu cermin ini buat ngelihat posenya udah benar apa posenya udah enggak. benar apa enggak gitu. Oke. Mm-mm. Dan ini ada, masih tetap ada. Ini tadi kita lihat di luar. Ini ada yang kalau misalnya ini Grill AC tadi ya? nyala. Tadi kan ada lubang-lubang. Nah, Nah, jadi kalau AC lagi nggak nyala, ini ada udara lah sedikit ke bawah sini. Oke. Biar nggak humid banget kan. Benar-benar. Emang dia tadi di sini suasananya juga nggak lembab gitu ya. Barang-barang pun juga, karena ini kan besi semua ya. Jadi emang harus dipikirin tuh kelembapannya supaya nggak karatan. Oke, lanjut. Gue pengen lihat dong Mbak atas-atasnya. Ayo, Tapi mari. Eke doyan sekali sama ininya loh nih. Iya, ini keliling nih semua basement. Coba waktu bikin ini lu masih inget nggak Mbak? Apa? Biayanya berapa per meter persegi? Waktu itu 5 juta ya kalau nggak salah. Aku sempat ngitung-ngitung Tahun? tahun 2003. Oke. Cuman ini memang ada beberapa barang yang loose furniture itu bawa dari rumah lama kan. Iya. Jadi banyak saving lah gitu. Iya. Tapi emang make sense kalau kualitas begini, ya emang kalau di bangunan, kalau di interior, kualitas begitu pasti harganya juga begitu Iya. juga. Oke, sekarang kita kembali ke lantai dasarnya, Mbak. Ceritain dong Mbak, ini konsepnya gimana sih memanjang gini nih? Karena ya ini kan udah dari developer nih. Nah, cuman kebetulan sebenarnya rumah aslinya itu cuma sampai batas dinding itu. Oh, dinding yang ada pohonnya itu ya? Di belakang itu tuh harusnya teras. Cuman kan Jakarta nyamuknya lumayan tuh, apalagi ini deket kali kan. Iya. Jadi udahlah jadiin bagian dari indoor aja. Makanya akhirnya ruangannya tuh kesana panjang. Tapi ini kan katanya bisa dipakai buat acara kumpul-kumpul ya? Kalau ngumpul enak sih, karena kan di sini
pasti kalau meja makan udah pasti penuh orang, Ya. dapur udah pasti penuh orang. Yang di sini tuh malah jarang. Oh, di sini malah jarang. Karena titik ngumpulnya tuh nggak tahu kenapa tuh orang selalu ngumpul di sebelah sini. Iya benar di meja makan Di ya. sini tuh kalau misalnya ada anak kecil mau nonton baru deh ini keisi gitu. Iya ininya ya, semua entertainmentnya ada di dalam sini ya. Oke Mbak, ini ada apaan sih Mbak? Gue lihat ada yang terbuka nih. Ini powder room. Jadi Oke. kalau untuk tamu kan nggak mungkin kamar mandi mama kan. Iya betul banget. Jadi dia di sini. Dan ini kenapa di bagian ini lu ini ya? Kamprot, Iya kamprot. di kamprot. Jadi supaya ada permainan tekstur lah di sini. Ini kan udah ada permainan motif, terus ada permainan tekstur juga. Jadi supaya powder roomnya tuh menarik lah. Lu kasih toilet rules. Apa? Oh iya ada. Oke, tapi Karena yang pakai kan bukan satu orang kan, apalagi kalau ngumpul gitu. Iya. Ini pintunya tuh buat apa sih Mbak? Buat meong. Meong buat keluar masuk. Rencananya sih memang pengen taruh litter box di sini. Oh, ya Tapi- biar sekalian di sini gitu ya. Dan di sini ada apaan sih Mbak? Nah ini bangunan dari developer tuh kan banyak cerukan-cerukan tuh. Nah aku pikir tuh aku manfaatin jadi tempat sepatu. Oh, ini tempat sepatu. Ini tempat sepatu. Jadi ini lemari sepatu. Yang bawahnya itu kayak kaos kaki gitu. Oh iya masih ada Buat duduk. jeda sekitar 25 cm ya nih ya. Buat duduk ya cukup ya. Set, gitu. Terus pergi deh. Menarik. Jadi kadang lemari sepatu dan tempat kayak gini nih nggak perlu ada di depan pintu ya sebenarnya. Oke. Nah, Mbak, ini loh, aku suka banget model sofa begini karena menurut aku ini agak long lasting dan bikin guyup. PW. Iya, PW banget ya. Belinya di mana? Apa custom? Aku bikin. Oh, custom Aku sendiri. bikin sendiri. Lewat ininya ya, konsultan desain ya berarti ya. Soalnya kalau nyari, ini kan 4 meter sofanya. Kalau nyari sofa 4 meter tuh agak susah. Satu. Yang kedua, harganya begitu nemu, harganya lumayan juga. Iya. Tapi dengan kain yang menurut aku kurang oke. Nah ini aku kebetulan memang pricey karena memang kainnya aku pilih yang gampang dibersihin itu loh. Iya, tapi ini kerasa sih kalau misalnya Kain impor. emang kalau di interior juga kalau misalkan material itu menentukan harga ya juga ya. Ini kalau dipegang halus tapi dia nggak nyimpen debu nih. Jadi kalau ke spill juga dia gampang dibersihin. Oh, jadi dia nggak nyerap air ya? Iya, berhubung punya bayi. Iya, penting Jadi juga. wajib yang gampang dibersihin kan. Betul. Nah, ini di sini ada cerukannya pun dimanfaatin lagi ya. Jadi buat pajangan. Oke, lemari persembahan ya kalau gue bilang ya. Kalau semuanya lemari kayak gitu kan flat banget kan, monoton. Jadi dibeda-bedain gitu. Oh iya, ada 2 ya. Bisa buat naro pajangan-pajangan, pewangi atau enggak foto-foto. Dan dari tadi aku perhatiin itu banyak kayak tanaman-tanaman artificial ya. Di bawah ada, di sini ada, di sini ada. Sebenarnya emang aku suka tanaman, cuman nggak jago buat Jaganya. ngerawat. Jadi, beli udah bagus-bagus dari toko tanaman, begitu di tangan langsung Oke, bye-bye. bye-bye. Nah, di sini ini modelnya berarti model pohon olive ya nih artificialnya ya. Lewat konsultan itu juga? Oh enggak, ini beli di Solo. Oh, Solo. Beli di Solo. Oh, ternyata ada ya? Ada ternyata dijual-jual. Oke. Ini juga mungkin yang ibu-ibu home decor tahu lah ini Naima Batis itu. Nah, di sini yang tadi tempat teras tadi ya, Mbak? Jadi area piano. Oke, dan ini pianonya piano kuno nih. Iya, pianonya Mama. Oh, udah berapa tahun ini berarti nih? Diceritain sih dari tahun 20-an. 1920-an. Oke, udah 100 tahun ya ini berarti ya? Oh iya benar ya, 100 tahun. Iya ya. 105. Baru nggak juga ya. Oh, dia udah lebih tua daripada siapapun di dunia Iya. ini. Oke. Dan bunyinya juga masih bagus nih hitungannya. Sotoy. Padahal gua nggak bisa main piano. Oke, dan di sini ini dikasih
sentuhan batu-batu travertin ya nih ya? Ini asli dari rumahnya. Oh. Jadi nggak aku bongkar, sayang kan. Oh jadi eksterior sebenarnya? Ini sebenarnya eksterior, cuman dipoles lagi supaya nggak terlalu kasar kan. Ah, ya. Tapi karena dia emang batunya bagus, makanya dimasukin interior oke Iya, aja ya. cocok-cocok aja. Di sebelah situ tuh, ini apaan sih, Mbak? Ini karena rumahnya kebetulan di Hook, jadi dapat fasum nih, fasum teras belakang. Jadi kalau sehari-hari itu sebenarnya ini dibuka, jadi buka yang depan, buka yang ini udah deh adem. Oh. Dan ini ada lebihan dikit ya. Jadi ini memang sengaja. Jadi kalau orang kan ngomongnya Juliet balkoni ya. Iya gue juga baru bilang gue. Jadi nggak teras, cuman sebenarnya cuma jendela yang dikasih railing aja. Gitu. Tapi pintu atau jendela yang dikasih railing. Iya, tapi dikasih jeda juga nih sekitar kayak 40 sebenarnya cm buat ya. maintenance kan, karena ini kan tetap perlu dibersihin. Oh ya, buat ngelap-ngelap ya. Oke, kalau di sebelah sana tuh Mbak, ini ada apa nih Mbak? Kalau sebelah sana tuh ada kamar. Ini sebenarnya kamuflase sih. Oh, ini Jadi, harusnya kamuflase. Karena nama kiri kan sama nih modelnya. Oh iya, bener. Jadi ini kamar tamu, cuman sekarang jadi kamarnya mama. Oh, kalau Deket kan, kalau mau main piano deket, kalau mau makan deket. lucu sekali modelannya, dikasih yang rotan-rotan gitu ya. Masuk ya ternyata ya. Rotan, kalau ini PVC profil. Jadi terus kita cat. Dan ini lucu juga ya, jadi pintunya tuh nggak perlu pakai handle ya. Enggak, jadi ini aja. Terus tutup. Ya itulah ya kayak batannya interior design ya. Pikiran aja begini-begini ya. Kalau gue arsitek harus handle. Oh ini berani, nggak pakai itu aja. Ini kan asli buat jendela kan? Iya. Ramuncis ya? Ramuncis namanya. Oke. Terus ini ada sofa bed. Jadi kalau ada yang nginep mau sama mama bisa tidur di sini. Gitu. Oke. Ini ruangannya gede juga ya. Tapi dari tadi ya, aku perhatikan Mbak. Ini kamu suka sekali membuat lengkungan-lengkungan ini nih. Kalau ini sih sebenarnya buat safety mama ya. Dia nggak kepentok pojokan gitu sini ya? gitu. Jadi masih buat proteksi lah. Oke, iya. Bisa buat orang tua dan buat anak kecil juga ya. Iya. Dan ini kamar mandinya juga dibikin kamar mandi dalam nih. Kamar mandi dalam. Oh, lampunya bagus sekali kamu. Iya. Kamu belinya gimana sih? Aku senang banget sama lampu ini. Jadi ini pengrajin Indonesia. Jadi memang kalau bisa tuh kita pakai barang-barang pengrajin lokal. Setuju. Kita harus bantu juga kan. UMKM, betul. Gue suka Jadi banget. ini apa sih, lempengan Kuningan, ini pengrajin Kuningan. Terus ya dilekuk-lekuk aja gitu. Ini di daerah mana lo beli? Dulu di mana ya? Aku lupa. Daerah kan, bukan di Jakarta kan? Di daerah bukan Jakarta, bener. Dulu sempat searching. Searching cari Instagram lah semuanya. Oh, di Instagram dulu, habis itu baru samperin gitu ya. Oke, dan ini nuansanya juga abu-abu ya Mbak ya? Abu-abu. Di sininya mozaiknya pun juga abu-abu. Abu-abu. Tadi pink, sekarang abu-abu. Dan di sini ada bathtub. Ada bathtub. Wah. Tapi sebenarnya memang nggak dipakai, cuman kan suatu hari ada cucunya main kesini kan bisa main gitu. Dan gayanya kayak ini ya, kayak di hotel ya, jadi bisa dibuka tutup ya ininya ya. Emang konsepnya biar bisa ngelihat keluar kan. Mbak, ini lantainya ini apaan sih? Conwood juga. Conwood yang buat tangga ya? Conwood tangga, cat biasa aja. Cat sendiri juga. Bukan lu kan? Gua. Oh, lu juga. Capeknya setengah mati sih. Oh iya, gue pernah juga tuh. Dan di bagian sini, ini apa nih? Koleksiku. Jadi dulu pas lulus kuliah, aku tuh suka backpacking. Backpacking? Jadi waktu itu keliling Cina, keliling Eropa, backpacking. Pengen sesuatu yang bisa dibawa-bawa tapi enteng. Karena kalau backpacking kan kita bawa tas ya, nggak mungkin yang berat-berat. Jadi akhirnya tempelan kulkas aja, dari situ ke bawah sampai sekarang. Tiap kali pergi, senang ngumpulinnya magnet. Di balik rok ini ternyata ada jiwa yang sporty. Dan ini cara baru sih untuk menikmati tempelan-tempelan ini. Biasanya kan orang nempelin tuh di kulkas kan. Kalau ini instead of begitu, bikinin aja bingkai sekalian. Dan ini masih bisa dibuka ya berarti ya? Bisa. Buat nambahin ya? Buat masuk-masukin, nambah-nambahin kan.
Oh wow, berarti di belakang sini dia besi ya? Ada besi. Besi kita cat. Wow, cantik ya. Dan jangan lupa dikasih lampu nih buat disorot. Iya. Jadi benar-benar jadi artwork. Dan itu ada apa? Gue dari nengok ke situ langsung kelihatan sedikit dan ini langsung mengambil perhatian gue nih. Ini apa nih Mbak? Ini tuh home office sekaligus perpustakaan karena aku dari kecil aku koleksi buku. Masuk ya? Pas dari kecil aku koleksi komik kan. Nah, ya itu ngumpulin dari kecil sampai dewasa jadinya banyak box-box yang tadinya mikir mau dijual aja atau disimpan dikit. Terus aku pikir kenapa nggak bikin aja sekalian lemari buku gede gitu. Oke, satu hal yang mau gue tanya. Kalau ini engselnya sama roda ini lu pasti beli dari luar kan? Ya. Karena gue nyari ini nggak ada. Ya di luar. Gue juga agak geek sama buku dan ini salah satu mimpi gue juga nih. Oke, boleh kok. Berani juga ya dia. Komiknya juga sama kayak gue, Throbbing Tonight. Iya. Ininya agak gerak ya. Tapi aman sih, soalnya kan waktu itu juga sambil bawa buku sambil masukin yang atas juga oke. Lu beli berapa waktu itu? Engselnya? 2 juta kalau nggak salah. Si ininya aja ya, sama itu belum sama relnya. Kalau relnya lu berarti bikin sendiri? Relnya itu waktu itu sebenarnya udah kepikiran mau bikin, cuman karena waktu itu kita dikejar ini pengen selesai rumahnya, akhirnya beli walaupun mahal. Kalau boleh saran sih bikin aja. Bikin aja ya? Pokoknya total tuh kalau nggak salah semua nih 7 juta. Masih hitungannya lebih murah kan? Belum sama ini ya? Iya, belum lah. Dan kalau misalnya ada orang yang klien datang kayak supaya bikin kayak gini, lu bisa? Bisa, boleh lah. Nanti diusahakan. Diusahakan. Oke. Dan ini dia finishingnya itu HPL. HPL ya, warnanya bagus ya. Oke. Teksturnya beda ya. Ada barang ada harga guys. Dan di sini ini pakai pintu kayu. sama ini pintu yang sama dengan tadi di gym. Iya. Tapi ininya pakai kayu apa nih Mbak? Ini kayu meranti. Yang ininya juga meranti. Semua meranti. Oke. Pengennya jati, cuman dompetnya nggak kuat. Mahal. Dan jati pun kalau misalnya keluar dari Jepara kan nggak bisa juga kecuali udah jadi barang kan. Iya. Kalau nggak dimintain surat perhutaninya kan. Bener. Ini ada lagi nih sebenarnya. Ini kan tuh? office. Aku nggak suka office yang banyak kabelnya. Jadi ini kabel semua disimpan nih dalam sini. Ini ada grometnya ya. Ada grometnya ke dalam. Minum, tarik keluar gitu. Ada lacinya gitu jadi ya. Rapi. Oke. Dan ini semuanya ada di bawah sini. Dalam situ. Oke. Dan ini buat kamu dan suami ya? Aku sama suami. Dan makanya kerjanya bikinnya pun buat dapet inspirasi di ruangannya harus enak nih kalau misalnya bikinin buat interiornya klien ya. Bosan dikit baca komik. Oke, di bagian sini Mbak, ini ada apa nih by the way? Ini kamar mandi anak. Posisinya sih tetap sih, cuman aku ubah keramiknya sama finishingnya aku ubah semua. Ini keramik motif mermaid begini lucu sekali dan warnanya disamain ya dan ketemu ya? Nyari. Nyari ya? Hunting. Nyari yang benar-benar sama gitu. Ini wis masa hati. Ada. Ketemu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke. Ini lucu sekali. Sampai handle-nya pun dicarinya yang solid ya. Dan ternyata masih awet ternyata. Masih awet. Ini kamar mandi baby-nya. Ini kamar mandi baby. Lucu sekali. Kamar mandi di sini. Dan saniternya pun juga yang warnanya sama ya? Sama, memang satu tipe sama si kerannya. Memang ya kalau bikin rumah, kalau misal berkonsep jadinya lebih menarik ya? Iya. Oke. Nah ini lampu dinding buat di sini-sini ternyata bisa membuat suasana rumah tuh jauh lebih homey ya sebenarnya. Makanya ini sebenarnya nggak ada lampu. Pengen tuh sebenarnya nggak ada lampu downlight. Cuman kadang kalau yang model-model gini kita pakai saklar hotel kan kayaknya agak kurang gitu. Jadi udahlah tetap ada downlight satu gitu. Jadi nyalain dari bawah tuh tetap nyala gitu. Iya, dan dari tadi nih gue perhatiin tangganya pun juga dibikin melengkung ya nih ya. Jadi nggak ngotak gitu ya. Jadi emang satu set ya bisa dibilang ya. Tadi kan furniture begitu, ini plafon juga lengkung. Gitu. Oh iya itu melengkungnya gitu ya. Ini juga.
Kamu, tuh kamu pasti menangis, menangis bahagia setelahnya. Pas bikin bawah ini aja udah manyun. Iya. Oke. Nah ini kamar Anak. Kamar Tapi anak sekarang jadi kamar tamu karena masih tidur bareng kan sama aku, si baby. Jadi ini jadi kamar tamu, terus ini juga tempat tidur ada roda. Jadi kalau tamunya rame bisa digabung. Digabung ke sana. Oh, jadi dapatlah dia 240 dia. 240. Terus kalau masih mau ada kasur lagi di lantai pun masih bisa kan, karena ini kan digeser ke sana. Oh, ini custom juga. Custom. Semua custom. Makanya kalau mau punya, hubungi. Ini juga ada lacinya buat apa? Simpen apa selimutnya. Oke. Oh, jadi sebenarnya laci itu nggak semuanya pakai HPL ya. Jadi dibikin Enggak. pakai kanvas, Pakai fabric kain yang ini pun juga bisa. Dan di sini ada ininya lagi ya. Ini ada teras. Teras depan tadi ya. Oke. Jadi apa? Buat maintenance biar- juga bisa dari sini juga sih ya. Maintenance sih bisa dari kamar mandi tadi juga. Oh iya, ada jendela ya. Atau dari sini. Karena kan pasti kaca-kaca juga perlu dibersihin kan. Lucu sekali kamu handle-nya dari tadi. Handle-nya nggak mau yang standar. Iya. Ini bikin nggak kan? Nggak, beli nyari. Beli jadi kan, nyari ya. Oke ya, gitulah teman-teman. Kalau misal mau interior tuh, kalau nge-hire desainer tuh emang buat kayak gini nih, pengetahuan yang nggak banyak orang tahu nih. Nah di sebelah sini ada lemari pemujaan lagi. Dan ini Kamar utama. Silakan. Gila, ini kita langsung disambut sama si walk-in closet. Yang gue tahu di sini pasti ada sesuatu karena ada cahaya. Terus habis itu ini plafonnya tinggi banget, Mbak. Dibongkar. Jadi aku memaksa si developer buat ngasih aku gambar kerja lengkap. Aku pelajarin apa yang bisa dibongkar, apa yang nggak bisa dibongkar. Salah satu yang bisa dibongkar ternyata plafonnya bisa naik. Oh gitu. Jadi aku maksimalin. Oh jadi masih ada rangka plafonnya di atas gitu ya? Lu Masih hajar ada 1,7 meter lagi. Jadi makanya ini 3 tambah 1,7. 4,7. Oke. Dan ini dimanfaatin buat storage semua ya? Jadi sebenarnya isinya sih cuman bantal dan selimut yang nggak kepake. Itu aja sih. Tapi karena emang posisi di atas dan supaya nggak usah keluar masukin tangga, ini itu. kamu kasih ini lagi. Iya semuanya. My love. Ini nih my love. Bawa. Mau dong, kamu kalau pesan lagi ikut ya. Aku juga mau beli buat rumahku nanti, nitip bareng. Biar shippingnya bisa murah kita. Oke, dan ini HPL-nya Ini motifnya HPL. kain ya? Kalau ini Tako ya? tako. Tapi dia motifnya yang ini duko. kain ya? Motifnya kain. Memang pengen fabric. Aku sengaja nggak kayu. Soalnya kan sebenarnya lantai udah SPC-nya udah kayu. Jadi biar nggak rame. Jadi dibalance antara motif kayu sama yang solid. Oke, tapi karena emang motifnya juga soft ya, jadi kelihatannya kayak kesannya kayak solid. Oke, dan di sini ada apa nih Mbak? Ini ada, udah ketahuan gara-gara lampunya lah ya, harus dimatiin. Iya. Ini ada pintu kemana saja, ke kamar mandi. Layoutnya sama tadi dengan kamar main di bawah mama, ya? cuman ini aja aku ubah. Oh, dan dia ngangkat sendiri. Ada dia. Dulu kerja di kantor, terus ada ruang eksekutifnya, ditaruhlah beginian. Soalnya yang datang tuh kan orang-orang penting gitu kan. Dia mangap sendiri, temen gue teriak dari kamar mandi. Wah! Gitu. Oke. Oh iya, ini dipisahin ya? Dipisahin. Jadi nggak ganggu kan. Ya, jadi urusan masing-masing. Urusan masing-masing gitu, tuh juga udah dikasih. Jadi Sosial. jangan. Ya, jadi jangan bilang kalau itu ada bau. Gitu, ya. Oke, dan di sini motifnya sama ya, berarti ya. Sama dengan si walk-in closet tadi. Pinjem. Apa deh? Inilah kalau rumahnya desainer ya. Sampai ini pun dibuat begini. Oh my god. Tunggu dulu dong. Ini Kita kayak ada di hotel rumah Bumba ini. hotel rumah Bumba ya. Bener-bener kayak hotel. Nggak, dulu soalnya aku pas masih di konsultan emang aku pegangnya hotel. Oh, gitu. Jadi ke bawah. Oke, ini mainnya adalah kamar utama. Kamar Gue pengen lihat utama. dong kamar utamanya. Ini Selalu ada kejutan ya di sini ya, di rumah lo ya. biar seru. Iya, seru loh. Ini plafonnya nih dibikin melengkung begini, drop ceilingnya ya.
Ini tuh sebenarnya, jadi ini dibikinnya udah berapa lama sih? Finish 2023 awal. Oke, sedangkan melengkung-melengkung itu bisa dibilang agak hype banget tuh di 2024 ya kalau Iya. nggak salah kan. Jadi bisa dibilang rumah lu adalah pencetusnya. Cialah. Nggak sih, sebenarnya teman-teman kalau misal mau ngedesain pakai interior tuh ya salah satunya bisa ngeliat future trendnya kayak apa sih. Karena ini kan semua sudah kotak nih, jendela kotak, ambalan-ambalan kotak. Jadi pengen sesuatu yang melembutkan ruangannya tuh apa sih gitu selain iya, dari iya. fabric gitu. Dan juga ngebikin kesannya guyup gitu ya, kayak dipeluk gitu ya. Oh, ada masuk-masuknya. Dan di sini ini apa ini, Bapak? Ini area duduk juga sebenarnya, kadang area jemur bayiku juga. Oh, ini sunroom ya berarti ya? Jadi sunroom, karena ini kan ke rooftop nih. Oh. Kebetulan. Jadi mau naik? Mau dong. Oh iya. Sini. Oke. Ini pasti pakai yang bergerak nih. Ya. Oke. Lu atasnya berarti pakai Oh, itu pakai kaca. pakai Pakai kaca. Oh, kuat ya? Kuat. Sebenarnya kalau mau pakai solid apa sih, solar flat lebih Iya. enteng sih. Oh, iya. Dulu tadinya ini nggak ada plafonnya, cuman jadinya kita kalau hujan kita nggak bisa ke atas. Hati-hati Oh, ya. oke. Iya, Ada slingnya gorden. Aduh, gua kena lampu kan. Dan gua nggak kena lampu di Gua sini. kena lampu. Oke, dan di sini lu bikin kayak rooftop pribadinya ya? Oke. Jadi kalau hujan kita nongkrong di sini. Oh iya, dapat pemandangan ini ya? Dikasih tahu kan kenapa aku bikin ini. Ya ini supaya kayak gini. Sambil hujan sambil duduk gitu. Oke, dan supaya nggak ngalengin, makanya ini dikasih itu kaca tempered. semua. Satu lagi, ini sebenarnya ngakalin supaya developer nggak protes. Hah? Kenapa tuh? Karena sama developer nggak boleh beda sama fasad lain. Ngakalinnya begini Kayak caranya ini, ya? jadi kalau pakai pagar besi kan apaan nih gitu. Iya, Pasti iya, nggak kasih izin. Oke. Waktu itu aku kan ngotot orangnya. Ya. Kita ya? Kita ngotot orangnya, jadi udahlah aku pakai kaca aja, nggak kelihatan toh dari Iya. bawah gitu. Oh akhirnya setuju. Ya udah, makasih ya teman-teman udah ngeliatin episode kita kali ini di Rumah Buba. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya @rumah.buba. Kalau misalkan mau nyari interior design juga, bisa hubungin juga sama Mbak Alianya juga. Oke, jangan lupa like, follow, comment, share. Kita juga ada TikTok dan Instagramnya @arsitektur Indonesia. Bye! Bye.